Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Hariza, BP 2015. Baiklah, saya akan membahas tentang pengelolaan portofolio obligasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan obligasi. Di sini ada rumus matematika yang digunakan. Yang pertama yaitu bunga majemuk. Rumusnya, jika portofolio investasi memakai bunga majemuk adalah S sama dengan P1 tambah R pangkat N. Nah, P adalah prinsipal atau nilai nominal investasi yang diterima, S adalah jumlah pada saat jatuh tempo, R adalah tingkat bunga per tahun, dan N periode waktu dalam tahun. Yang kedua yaitu hasil obligasi. Untuk obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah imbal hasil. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Ukuran yang paling sederhana yang digunakan adalah hasil saat ini. Rumusnya yaitu ada hasil saat ini sama dengan kupon tahunan per harga obligasi kali 100. Satu kelemahan dengan perhitungan hasil saat ini adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Jika seseorang investor ditawari pilihan antara menerima uang dalam satuan tertentu sekarang atau dalam waktu beberapa tahun kemudian, pilihannya adalah mengambil uang itu sekarang karena uang itu dapat diinvestasikan untuk menghasilkan bunga. Hasil hingga jatuh tempo menyelesaikan masalah nilai waktu uang. Hasil obligasi hingga jatuh waktu tempo pada dasarnya adalah tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang, yang dihitung dari arus kasnya, pembayaran kupon, dan pokok atau jumlah penebusan. Ini adalah tingkat internal 70 manajemen portofolio dalam praktek IRR yang dihasilkan oleh arus kas obligasi. Secara umum, istilah imbal hasil adalah mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau hasil imbal hasil di sini bisa dilihat yaitu rumusnya yaitu current bond price C1 per 1 tambah Y dan seterusnya. C1 merupakan kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu 1. CT merupakan kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu T, yaitu pada saat jatuh tempo. P yaitu merupakan pembayaran pokok pada akhir periode waktu T. Y adalah hasil untuk penebusan atau jatuh tempo. Metode lain adalah dengan mendiskontokan setiap aliran dengan tingkat bunga yang sesuai untuk periode waktu tersebut dan kemudian mempertimbangkan nilai sekarang dari aliran tersebut terhadap harga pasar saat ini. Yang ketiga yaitu penilaian anuitas. Rumusnya yaitu adalah AF sama dengan 1 tambah R pangkat N dikurang 1 per R, di mana AAF adalah nilai masa depan anuitas, R adalah tingkat bunga setelah setengah tahunan, N adalah jumlah kupon. Yang keempat yaitu adalah penilaian obligasi. Untuk menilai ini, perlakuan obligasi sebagai dua sekuritas terpisah, yaitu yang pertama, sebagai anuitas setara dengan pembayaran kupon selama N,5 tahun. Yang kedua, sebuah obligasi kupon 0 yang membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Rumus untuk nilai sekarang dari faktor anuitas adalah PAF sama dengan dalam kurung 1 kurang 1 tambah R pangkat min N tutup kurung per R. Dan untuk kupon bond 0 yaitu Z sama dengan par value per buka kurung 1 tambah R pangkat N. Yang kelima yaitu durasi.
Durasi juga dikenal sebagai durasi Macaulay, adalah ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga. Hubungan antara kupon dan jatuh tempo dan harga tidak simetris. Hubungan ini disebut konveksitas. Jadi, durasi adalah ukuran gabungan risiko dan secara efektif merupakan rata-rata tertimbang lamanya waktu untuk menerima pembayaran obligasi atau kupon dan pokok. Nilai durasi dinyatakan dalam tahun. Bobot yang terkait dengan setiap arus kas sebanding dengan nilai sekarang dari setiap arus kas. Perhatikan gambar 5.1 durasi. Dan di gambar 5.2 yaitu durasi dan konveksitas, yaitu dalam portofolio obligasi akan ada sejumlah obligasi yang berbeda, masing-masing dengan struktur arus kas dan imbal hasil yang khas. Masing-masing obligasi ini akan memiliki durasi matematis yang menunjukkan seberapa sensitif obligasi tersebut terhadap perubahan suku bunga. Hubungan antara harga obligasi dan perubahan tingkat bunga diilustrasikan pada gambar 5.2. Durasi dan konveksitas. Yang keenam yaitu menghitung durasi. Untuk meninjau nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan yang dihasilkan oleh obligasi secara efektif adalah apa yang pembeli akan siap untuk membayar obligasi. Ini dapat diringkas dalam rumus dengan dimana CT yaitu nilai setiap arus kas pada waktu dan TY adalah hasil obligasi. Perhatikan contoh di bawah ini. Prosedur untuk menghitung nilai obligasi di sini adalah mengambil nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan. Sebuah obligasi memiliki kupon tahunan sebesar 12 euro dan memiliki 10 tahun untuk berjalan sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, ada 10 arus kas terpisah dan karena akan diterima di masa depan, mereka harus didiskontokan ke nilai sekarang. Itu hasilnya 5%. Perhatikan tabel di slide ini. Nah, angka 687,5828 diperoleh dengan mengambil nilai sekarang dari arus kas untuk tahun itu. 68,75 dan mengalikannya dengan T yang dalam hal ini adalah 10. Karena yang diperlukan adalah perhitungan durasi, total arus kas yang disesuaikan dibagi dengan harga obligasi. 1086 dibagi 154 hasilnya yaitu 7,5 tahun. Perhitungan ini juga disebut sebagai durasi Macaulay. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan ke part 2. Terima kasih.